kasih. Percaya akan Dia. Perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Saudara sungguh-sungguh percaya akan Dia. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, apapun pergumulanmu, Tuhan pembelamu. Mari sekali lagi kita akui dengan iman. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Maka dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar bagi setiap pergumulan. Demi nama Tuhan Yesus ada kesembuhan bagi yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus ada penghiburan buat yang susah. Tidak ada jalan buntu. Yang ada adalah jalan kemenangan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu, kami percaya Engkau ada bersama kami. Maka sekarang kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar isi hati-Mu. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya sungguh kami menikmati hidup penuh kemuliaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita sudah sampai di bulan yang ke-6. Berarti sudah hampir setengah tahun ya. Masih ingat firman Tuhan di awal tahun? Masih ingat? Paling tidak ada 2 poin penting. Masih ingat ya? Yang pertama, biarkan Tuhan Yesus mengajar kita. Sudah belajar firman Tuhan? Sudah belajar bersama Tuhan Yesus? Udah ya? Sedikit-sedikit enggak apa-apa, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jangan sedikit-sedikit tambah lama, tambah sedikit, tambah hilang. Itu enggak boleh ya. Ditumpuk terus ya. Lalu tebarkan jala.
Sudah menebar jala? Saya tahu ada yang sudah. Mungkin juga ada yang belum. Mari kita setia melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan mau kita berbuah. Firman Tuhan buat kita hari ini adalah soal tinggal dan berbuah. Kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Siapa yang suka makan buah anggur? Suka? Sukanya yang kecil apa yang gede? Suka manis apa kecut? Manis. Enggak mau ya anggur yang kecil-kecil, kecut. Enggak mau kan? Maunya yang gede-gede, yang manis. Kayak di gambar itu ya. Nah, kayak gitu. Kalau di halaman kita ada ini menyenangkan ya. Senang enggak kalau lihat begini? Kalau saya senang, lebih senang lagi kalau saya di bawah pohon itu. Tinggal petik. Up. Semua orang yang menanam pohon anggur pasti mengharapkan buah anggur. Tidak mungkin mengharapkan buah apel, saudara. Gak bisa. Dan juga orang yang menanam pohon anggur tidak mungkin berharap aku menginginkan daun anggur yang banyak. Gak usah buahnya, aku mau daunnya saja. Ada? Enggak lah ya. Kita semua mau buah yang lebat, ya, kayak begitu itu. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah tukang kebunnya atau pengusahanya kalau di terjemahan yang lama ya. Pokok anggur itu yang mana sih? Pokoknya itu ini batang utamanya ini. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang kita apanya? Rantingnya, carangnya ini. Ya ini kita. Tuhan Yesus ini. Nah, saudara, berbuah itu suatu anjuran atau suatu keharusan. Kalau dianjurkan untuk berbuah, ya berarti lebih baiklah kalau berbuah, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, gitu kan? Tetapi firman Tuhan berkata berbuah itu adalah sebuah keharusan. Kita baca ayat 2 dan ayat 6. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Serem ya. Saudara, Bapak menginginkan buah. Mana ada pengusaha kebun anggur tidak ingin buah? Tentu inginnya buah. Kalau ada ranting yang tidak berbuah, ya dipotong. Itu pasti. Ada yang belajar pertanian di sini? Ketika ada ranting yang tidak berguna, harus dipotong supaya nggak ngabis-ngabiskan makanan. Tidak menghabiskan energi. Nutrisinya dikumpulkan untuk yang berbuah. Loh, kok kelihatannya serem ya? Saudara, percayalah kalau saudara ikut Tuhan. Saudara mengikuti firman Tuhan, pasti berbuah. Saya yakin tidak ada yang tidak berbuah. Yang penting sekarang perlu kita perhatikan bagaimana
supaya kita bisa berbuah. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Pasti banyak yang sudah tahu. Yohanes 15 kita baca ayat 4, 5, lalu 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita lanjutkan ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lanjut ayat 7 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Jadi syaratnya apa saudara? Syaratnya apa? Tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Jadi syaratnya adalah saling tinggal. Nah, kita perlu memahami kata tinggal itu maksudnya apa. Supaya kita tidak salah paham. Tinggal. Apakah seperti ini? Siapa yang suka begitu? Siapa yang suka? Di sofa, leyeh-leyeh, sore-sore, pas hujan, apalagi ada selimutnya. Siapa yang suka? Ya, apalagi kalau lagi libur ya. Santai. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan tinggal? Atau yang ini? Yang kedua ini gambar orang sedang apa? Dia berdiri, dia siap bekerja. Betul? Kira-kira tinggal yang dimaksud yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kata tinggal di situ, kalau kita lihat aslinya, maka artinya adalah berdiri. Memang tinggal, maksudnya diam di situ, tapi berdiri. Bukan duduk santai. Jadi tinggal yang dimaksud adalah yang ini. Berdiri, siap sedia melayani. Berdiri, siap sedia melakukan tugasnya. Bapak Ibu, pernah saya kenal seseorang, sudah tua. Sekarang orangnya sudah enggak ada. Ya. Waktu itu dia bekerja menjaga sebuah villa. Villa itu tempat orang untuk apa? Biasanya liburan ya. Nginep di situ, istirahat, santai. Berarti apakah setiap hari ada orang tinggal di situ? Enggak ya? Enggak. Nah, tapi orang ini dia menjaga, saudara, itu villa selalu tiap hari dibersihkan. Tidak menunggu ada orang datang, dia selalu bersihkan tiap hari. Enggak ada debu. Selalu disapu, dipel, jendela dilap semua.
kamar itu siap. Kasur pasti ada spraynya. Bantal guling siap. Nanti setelah beberapa hari tidak ada orang datang, dibongkar. Dilepasi lagi, dicuci, ganti yang baru dipasang. Selalu siap. Dia berkata begini, kalau nunggu orang datang baru disiapkan, kasihan yang datang. Sudah jauh-jauh datang, capek mau istirahat, masih harus nunggu. Kasurnya belum siap. Kan kasihan. Jadi tiap hari dia selalu siapkan. Itulah tinggal. Selalu siap sedia melayani. Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah hamba yang ketika tuannya datang didapati sedang mengerjakan tugasnya. Ya memang kalau mau berbuah nggak mungkin diam kan ya. Sekarang kita lihat pohon anggur tadi. Supaya bisa berbuah, ya, supaya carang itu berbuah, apa yang harus ada? Pertama harus nempel ya, nempel, nggak boleh terputus. Ini harus nempel. Kalau dipotong, mati. Ya, harus nempel. Lalu harus ada apa? Ada air dari tanah yang mengalir ke atas. Air bersama dengan nutrisi dari tanah ya, lewat pada pokok anggur ini. Saudara mau seger hidupnya, nempel sama Tuhan Yesus. Saudara dapat air yang segar. Kalau hidup saudara jauh, saudara menjauhkan diri dari Tuhan, garing. Gak mau kan? Lalu apa yang harus terjadi kemudian? Ada proses yaitu carang ini, dia mendapatkan air dari bawah, dari pokoknya, dia harus menyalurkan ke semua nih, ke daun-daun, ke ranting-ranting kecil, ke buah. Air dan nutrisinya harus disalurkan. Carang itu bekerja, saudara. Kalau saudara lihat dengan mikroskop itu ada sel-sel yang bekerja. Kemudian ada apa lagi? Nah, itu daunnya ngapain? Daun bekerja. Melakukan proses namanya fotosintesa. Yang masih ingat pelajaran biologi? Yang masih sekolah? Ingat ya. Ada proses. Diambil energi dari sinar matahari. Ya, lalu memproses. Memproduksi gula. Lalu gulanya kemana? Ke buah, ya toh? Terjadi pembentukan bunga lalu buah. Gula yang dihasilkan daun ditumpuk di dalam buah. Buahnya jadi gemuk, airnya banyak, manis, seger. Ya kan? Itu yang terjadi pada ranting anggur. Ranting itu enggak nganggur, saudara. Nah, pada intinya, kata tinggal itu berarti kita harus setia. Setia apa? Yang pertama, setia pada rancangan Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Tadi itu ranting anggur, buahnya anggur. Kalau tiba-tiba buahnya jeruk, aneh saudara. Gak bisa itu. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Karena mereka satu, ya pokok dengan cabangnya itu satu, gennya sama, sifatnya sama, desainnya sama, maka buahnya ya pasti anggur. Kita harus setia dengan rancangan Tuhan, sesuai firman Tuhan. Kita sudah menerima firman Tuhan di awal tahun, juga kita sudah menerima visi dari IRC apa? Ada yang masih ingat? Mengalir di dalam Roh Kudus, mengalirkan air hidup kemana-mana. Bagaimana itu terjadi? Saudara, saya mau cerita sedikit. IRC ini berdirinya dari sebuah gerakan doa. Karena ada doa. Dari doa muncullah misi, pemberitaan Injil. Mulai terbentuklah gereja. Kemudian sekitar tahun 2000 ada gerakan doa. Waktu itu banyak pemuda-pemuda berdoa. Bukan cuma pemuda-pemuda, yang lansia pun berdoa. Ada yang berdoa pagi, ada yang berdoa siang hari, ada yang sore, malam, ada pondok-pondok doa itu. Berdoa di sini. Dan dari situ terjadi gerakan Allah yang luar biasa. Ada banyak hal yang besar terjadi di tempat ini. Kita harus setia pada rencananya Tuhan. Bagiannya IRC itu doa dan misi. Kita harus setia melakukannya. Jangan diganti-ganti saudara. Desainnya Tuhan itu. Kalau kita kerjakan yang lain-lain, fokus pada yang lain yang desainnya Tuhan kita tinggalkan, nanti kita garing. Ya. Kita harus setia melakukan tugas kita. Hari-hari ini kita sedang ada di dalam gerakan doa. Ayo setia berdoa. Tuhan pasti jawab doa kita. Tuhan pasti kerjakan sesuatu yang dahsyat di tengah kita. Saudara ingin melihat perubahan? Mari berdoa. Seperti Elia, ingat ceritanya? Ya, yang baca renungan yang saya kirim kemarin, ingat ya? Setelah kekeringan 3 tahun lamanya, kering kerontang, gak ada hujan. Bisa-bisanya Elia berkata, sebentar lagi ada hujan. Bunyi derau hujan sudah terdengar. Hujannya belum ada. Tapi Elia percaya. Kemudian Elia berdoa. Dia sujud berdoa. Kemudian dia suruh pelayannya naik ke atas, ke puncak gunung. Lihat ke arah laut, ada awan atau tidak? Jawabannya, enggak ada. Enggak ada. Elia berdoa lagi. Suruh lihat lagi. Ada? Enggak ada. Sampai 6 kali. Tetap enggak ada. Tapi Elia tetap berdoa. Sampai yang ke-7 kali. Ada awan. Tapi awannya kecil. Tetapi Elia dengan iman. Dia bukan melihat itu sebagai awan kecil. Dia melihatnya ini hujan lebat. Dan sungguh tidak lama terjadi hujan badai. Saudara, setialah. Hujan berkat menanti saudara. Kapan datangnya? Terserah Tuhan, waktunya Tuhan. Bagian kita
setia. Saudara yang bersaksi kok belum ada hasil ya? Kok belum ada tuaian? Saudara, biarkan Roh Kudus bekerja. Bagian saudara setia menabur. Lalu hal berikutnya, ya kalau kita sudah setia, nah ini yang terakhir, ini istimewa saudara. Ingat tadi syarat berbuah adalah, nggak bisa, nah, saling tinggal, ya, saling. Bukan hanya kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, tetapi ya Tuhan Yesus di dalam kita. Firman-Nya di dalam kita. Ingat ya kalimat-kalimat ini tadi sudah kita baca. Nah, Tuhan Yesus pun tinggal di dalam kita, saudara. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dan firman-Nya, Dia tinggal di dalam kita. Dan ingat arti kata tinggal tadi, Tuhan Yesus enggak berbaring tidur, saudara. Roh Kudus di dalam kita enggak tidur. Roh Kudus dan firman-Nya yang penuh kuasa siap bekerja bersama kita, di dalam kita. Pertanyaannya sekarang, kita ada di mana? Zaman saya kecil ada lagu begini. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Mana Dustin? Tuhan panggil. Dustin ada di mana? Kita ada di mana? Kalau dulu saya nyanyi jawabannya begini. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saudara kerja di ladang Tuhan? Lalu lanjutannya, sebentar, di sini ada kakek-kakek enggak? Ada kakek-kakek? Mana? Kakek-kakek, nenek-nenek, terus tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua kerja di ladangnya Tuhan. Nyanyi sama-sama, saya kerja, saya kerja. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Oh, haleluya. Saudara, Roh Kudus sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kita. Mari kita siapkan hati saat ini. Kita mau terima. Tapi ada syaratnya, saudara. Ingat, kita harus tinggal di dalam Dia. Melakukan firman-Nya. Melakukan tugas kita. Siapkan dirimu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan perkara yang besar. Yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Itu disediakan Tuhan bagimu. Mari kita menjawab panggilan Tuhan ini. Mari masing-masing berdoa. Di tempat ini ada yang lelah menantikan janji Tuhan.
engkau yang lelah menantikan. Roh Kudus berkata, aku setia. Apakah engkau tetap setia? Jika engkau setia, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari saudara yang mau sungguh-sungguh menyambut panggilan Tuhan. Engkau mau setia melakukan tugasmu. Engkau mau setia melakukan firman Tuhan. Engkau mau setia berdoa. Engkau mau setia menabur, melayani. Mari angkat tangan bersama saya. Ajarku setia. Ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Sekali lagi. Ajarku setia. Ajarku setia. Lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ajarku setia. Ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kesegaran baru dari Roh Kudus turun saat ini. Memenuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan berbuah-buah. Engkau akan bekerja bersama Tuhan. Engkau akan melihat perkara-perkara yang dahsyat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau yang meneguhkan. Roh-Mu yang terus bekerja di dalam kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa syafaat untuk jemaat IRC. Saya minta Kak Ati untuk memimpin kita di dalam doa. Kita akan berdoa supaya sepanjang doa puasa 10 hari ini, sungguh-sungguh kita semua jemaat yang ada di IRC, kita lebih dalam lagi untuk mengambil waktu, menggunakan waktu untuk kita bisa berdoa, untuk kita berpuasa, bahkan kita hidup di dalam firman Tuhan. Supaya setiap jemaat IRC semakin hari kita semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Mari saya undang Kak Ati untuk memimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang meneguhkan
pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, pada setiap jemaat. Tuhan, kami sungguh tidak dapat hidup tanpa Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Di luar Engkau kami tidak berarti. Tuhan, biarlah ini sungguh menegur kami semua. Dan kami memberanikan diri, mengupayakan dengan sekuat tenaga kami, untuk kami tetap setia kepadamu, menempel pada pokok anggur yang benar. Tuhan, hari-hari ini jemaat-Mu bersujud berdoa, meminta lawatan Roh Kudus atas jemaat-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami ya Tuhan. Jemaat IRC akan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Pengalaman-pengalaman rohani akan dialami oleh jemaat IRC. Ada kebangkitan bagi jemaat IRC. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lihatlah jemaat-Mu yang menanti-nantikan. Kami rindu ya Tuhan. Di hari raya Pentakosta, sungguh kami mengalami semuanya. Dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Kami mengalami lawatan Roh Kudus. Lawatan Roh Kudus yang membangkitkan jemaat-Mu. Lawatan Roh Kudus yang membuat kami berani untuk memberitakan Injil. Lawatan Roh Kudus yang memberikan kepada kami hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa yang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan curahkan dengan luar biasa kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah mengundang kami untuk hadir di dalam perjamuan ini. Kuduskan kami Tuhan. Demikian juga kuduskan roti dan anggur, agar sungguh-sungguh kami bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Tapi malam lantang jadi lambang hayat Tuhanku di paku atasnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa.
pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia mau makan basah dengan para muridnya. Diambilnya roti, diucapnya syukur atasnya, dipecah-pecahkannya, lalu diberikan pada murid-muridnya. Sambil dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Seberapa banyak saudara makan roti ini, saudara mengingatkan kita agar kematian Tuhan Yesus. Demikian juga setelah makan, diambilnya cawan anggur, diucapnya syukur, lalu dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan karena banyak orang. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita dan kita siapkan roti di tangan kanan kita. Oh, ya, tolong. Angkat tinggi rotimu, ucapkan syukur. Pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Makanlah.
Ketika guru ucapkan syukur, minumlah. Puji Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk setiap kami. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau yang menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berulang tahun di sepanjang minggu ini dari hari Senin sampai hari Minggu, mungkin dari Minggu juga nggak apa-apa. Saya undang untuk bangkit berdiri di tempat, yang di rumah-rumah juga kami akan berdoa buat saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini dan juga ulang tahun pernikahan. Kami mengundang Bapak Ibu
saudara untuk berdiri di tempat, kami akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selamat panjang umur. Kak Evata akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus baik, Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami membawa setiap saudara-saudari kami yang berbahagia, yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas mereka. Biarlah kasih-Mu ada selalu di dalam hidup mereka. Penyertaan dan pimpinan-Mu menyertai selalu agar mereka terus melangkah di jalan yang Engkau kehendaki. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu digenapi atas diri mereka dan mereka akan menjadi pribadi yang berbahagia selalu karena rencana Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan keluarga demi keluarga, menjadi keluarga yang hidupnya memuliakan Tuhan, yang hidupnya berbahagia selalu karena ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata selalu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun. Dan kemudian saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk di sepanjang minggu ini kita masih ada di dalam 10 hari kita berdoa dan berpuasa. Bukan puasa berdoa ya. Berdoa dan berpuasa. Dan setiap hari jam 7 malam atau 19.00 kita akan berdoa bersama di basement IRC. Jam berapa saudaraku? Jam berapa? 19.00 kita akan bersama-sama berdoa setiap hari. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita akan akhiri di Minggu. Minggu kita akan bersama-sama di tempat ini tanggal 8 Juni. Kita akan menikmati kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di tempat ini. Percaya? Kita akan menantikan lawatan Tuhan di tempat ini, amin. Dan saudara yang sedang menantikan, saya mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saya mau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan urapan Tuhan. Sepanjang minggu ini kita berdoa dan sama-sama kita akan menikmati kehadiran Tuhan pada hari Minggu nanti. Dan hari Minggu sore tidak ada lagi doa bersamanya. Hari Selasa, hari Seninnya juga sudah selesai. Kita boleh berdoa seperti biasa. Yang mau melanjutkan sendiri enggak apa-apa karena kita akan lanjutkan gerakan doa ini. Amin. Hari Selasa berikutnya baru kita akan doa malam. Jadi mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita akan berdoa jam 7 malam di tempat ini. Ingatkan satu sama lain. Jam 7 setiap hari mulai hari Senin. Khusus hari Minggu ini tidak ada doa bersamanya jam 7 ya. Karena ada minggu lalu yang tanya, hari ini jam 7 ada doa apa enggak? Jadi kalau hari Minggu ini enggak ada. Adanya mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu saja pengumumannya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang
Tuhan Allah memberkati dan melindungimu. Sinar wajahnya menerangimu dan memberimu kasih karunia. Sinar wajahnya diperhadapkan padamu dan memberimu damai sejahtera. Sungguh, berkat ini datang daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya ada padamu. Haleluya. Yang percaya berkata, Amin. Allahku dahsyat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.